Assalamualaikum teman-teman semua, kembali bersama Master Simple. Gimana kabarnya teman-teman? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah, pada pertemuan kali ini, Master akan membahas tentang soal-soal TWK yang sering keluar di tes CPNS sebelumnya. Tentunya ini sudah disesuaikan dengan kisi-kisi Permenpan yang terbaru. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang soal-soalnya, kita kenali terlebih dahulu apa itu TWK. Tentunya teman-teman sudah sangat familiar dengan istilah TWK ini. TWK adalah tes wawasan kebangsaan. Merupakan salah satu subtes yang diujikan dalam seleksi kompetensi dasar atau SKD CPNS dari tahun ke tahun. Tes ini digunakan untuk mengukur pemahaman dan kemampuan teman-teman mengimplementasikan wawasan kebangsaan yang meliputi nasionalisme, integritas, bela negara, pilar negara, dan bahasa Indonesia. Menurut Permenpan RB nomor 24 tahun 2019, jumlah soal TWK adalah 30 soal. Jika teman-teman bisa benar semua di soal TWK ini, teman-teman akan mendapatkan nilai 150. Sedangkan passing grade dari TWK itu sendiri adalah 65 atau setara dengan 13 soal yang benar. Teman-teman pasti bisa menaklukkan tes wawasan kebangsaan ini. Tentunya dengan memperbanyak latihan dan persiapan. Nah, sebelum Master lanjutkan dan untuk membahas soal-soal TWK ini, jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe, kemudian like video ini, dan share video ini ke teman-teman kalian yang membutuhkan. Kita lanjut ke soal yang pertama. Menurut aturan, pencurian ikan oleh kapal asing di perairan Indonesia dapat dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa jika menunjuk pada pasal 19 Konvensi Hukum Laut Internasional tahun 1982, masuknya kapal ikan asing secara ilegal ke laut teritorial Indonesia dikategorikan membahayakan kedamaian, ketertiban, dan keamanan nasional. Berdasarkan artikel di atas, illegal fishing merupakan salah satu ancaman terhadap A. Patriotisme, B. Kedaulatan negara, C. Ketentraman negara, D. Keamanan Indonesia, atau E. Pertahanan Indonesia. Betul teman-teman, jawabannya adalah B. Kedaulatan negara. Pencurian ikan atau illegal fishing merupakan kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan secara ilegal. Karena penangkapan tersebut tidak mengikuti regulasi yang ada. Hal ini jelas termasuk pelanggaran yang mengancam kedaulatan suatu negara. Mengapa? Karena melewati garis batas wilayah perairan suatu negara. Selain itu, pemerintah tidak dapat memantau kondisi perairan dan seberapa banyak kekayaan laut yang telah dieksploitasi. Bahkan, kegiatan ini sering menggunakan metode penangkapan yang membahayakan ekosistem laut. Kita lanjut ke soal kedua. Tertangkapnya Menteri Sosial RI, Juliari Batubara dalam kasus korupsi bansos untuk rakyat miskin di masa pandemi COVID-19 senilai 17 miliar merupakan kabar buruk dan contoh penyimpangan integritas yang tidak dimiliki oleh pejabat pemerintah. Adapun 3 dimensi utama integritas adalah A. Keberanian, keikhlasan, dan kemauan, B. Kejujuran, konsistensi, dan keberanian, C. Kejujuran, konsistensi, dan kegigihan, D. Kejujuran, kegigihan, dan keikhlasan, E. Ketelitian, kegigihan, dan kejujuran. Jawaban soal ini adalah B teman-teman. Kejujuran, konsistensi, dan keberanian. Integritas merupakan adanya kesesuaian antara hati, ucapan, dan tindakan dari seseorang. Orang yang memiliki sikap integritas akan memegang teguh prinsip-prinsip moral dan menolak untuk mengubahnya, walaupun harus menghadapi tawaran yang menggiurkan. Secara konsep, integritas terdiri dari 3 dimensi utama, yaitu kejujuran, konsistensi, dan keberanian. Kita lanjutkan ke soal nomor 3. Dalam amandemen UUD 1945, terjadi penghapusan Lembaga Dewan Pertimbangan Agung atau DPA.
Fungsi penasehat dilaksanakan oleh Dewan Penasehat Presiden yang dibentuk oleh A. MPR, B. DPR, C. Presiden, D. Komisi Yudisial, atau E. Mahkamah Konstitusi. Jawaban untuk soal ini adalah C, teman-teman. Presiden. Dewan Penasehat Presiden dibentuk oleh Presiden. Hal ini berdasarkan pada UUD 1945 pasal 16 yang berbunyi, Presiden membentuk suatu Dewan Pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan pada Presiden, yang selanjutnya diatur dalam undang-undang. Kita lanjutkan ke soal keempat. Pandemi COVID-19 yang sudah berlangsung hampir 1 tahun ini membawa berbagai macam perubahan kebiasaan di masyarakat, sehingga diperlukan adaptasi baru agar wabah ini dapat terkendali dan segera berhenti. Perilaku-perilaku dalam rangka adaptasi baru bukan hanya merupakan upaya untuk memutus rantai penyebaran COVID-19, melainkan juga merupakan wujud dari bela negara. Berikut ini wujud bela negara yang dapat dilakukan oleh pelajar dalam menghadapi pandemi ini adalah A. Di rumah saja, B. Memanfaatkan waktu liburan untuk refreshing, C. Menyediakan tempat cuci tangan di lingkungan rumah, D. Mengikuti kegiatan belajar di rumah atau BDR dengan tekun dan semangat, atau E. Mematuhi aturan yang ditetapkan oleh pemerintah tentang social distancing. Jawaban untuk soal ini adalah D, teman-teman. Bela negara pada hakikatnya adalah kesediaan berbakti pada negara dan kesediaan berkorban membela negara. Dalam hal kondisi pandemi COVID-19, pilihan A, C, D, dan E merupakan beberapa contoh bentuk bela negara. Sedangkan pilihan yang tepat adalah pilihan D, karena lebih spesifik wujud bela negara yang dilakukan oleh pelajar di masa pandemi. Kita lanjut ke soal kelima. Perhatikan pernyataan berikut. Pertanyaannya adalah, prosedur Mahkamah Internasional dalam menyelesaikan sengketa internasional ditunjukkan oleh nomor A. 5, B. 4, C. 3, D. 2, atau E. 1. Betul sekali. Jawabannya adalah E. 1. Prosedur Mahkamah Internasional dalam menyelesaikan masalah antara lain yang pertama adalah prosedur tertulis dan perdebatan lisan. Diatur sedemikian rupa untuk menjamin setiap pihak dalam mengemukakan pendapatnya. Kita lanjutkan ke soal ke-6. Lagu Indonesia Raya pertama kali dikumandangkan di depan umum pada acara A. Sumpah Pemuda, B. Peresmian BPUPKI, C. Peristiwa Rengas Dengklok, D. Peristiwa 10 November di Surabaya, atau E. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Jawaban soal ini adalah A, teman-teman. Sumpah Pemuda. Lagu Indonesia Raya yang diciptakan oleh W.R. Supratman dikumandangkan pertama kali di muka umum pada saat Kongres Pemuda II, di mana Kongres Pemuda II ini dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober tahun 1928 di Jakarta, yang menghasilkan Sumpah Pemuda. Kita lanjut soal ke-7. Sebelum peristiwa bersejarah proklamasi kemerdekaan berlangsung, semua tokoh terlibat untuk menyiapkan hari bersejarah tersebut. Soekarno dan Hatta merumuskan naskah proklamasi atas sumbangan pemikiran dari Ahmad Subarjo. Fatmawati menjahit bendera merah putih, dan pengibaran bendera dilakukan oleh S. Suhud dengan bantuan Sudanko Latif Hendraningrat. Peran Sayuti Melik dalam mempersiapkan proklamasi kemerdekaan adalah sebagai A. Mengetik teks proklamasi, B. Menjahit bendera merah putih, C. Memperbanyak teks proklamasi, D. Menyiarkan berita proklamasi lewat radio, atau E. Mengusulkan naskah proklamasi hanya ditandatangani oleh Soekarno. Jawaban soal ini adalah A, teman-teman. Mengetik teks proklamasi. Perumusan naskah proklamasi dilaksanakan di Rumah Laksamana Tadasi Maeda. Setelah konsep naskah proklamasi selesai ditulis oleh Soekarno, kemudian ia meminta bantuan Sayuti Melik untuk mengetik naskah proklamasi tersebut. Kita lanjut ke soal ke-8. Gunung Merapi memuntahkan seluruh isi perutnya sepanjang hari ini.
Majas yang digunakan pada kalimat tersebut termasuk jenis majas: A. Perbandingan, B. Personifikasi, C. Metonimia, D. Hiperbola, atau E. Konotasi. Jawaban soal ini adalah B, teman-teman. Personifikasi. Personifikasi adalah gaya bahasa yang membuat benda seolah-olah mereka hidup dengan memberikan sifat-sifat seolah mereka melakukan sesuatu layaknya manusia. Kita lanjutkan ke soal ke-9. Salah satu peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia berdasarkan Undang-Undang 1945 adalah Indonesia menjadi tuan rumah Konferensi Asia Afrika atau KAA di Bandung pada tahun 1955. Pertemuan tersebut merupakan proses awal lahirnya A. Perhimpunan Bangsa-Bangsa, B. United Nations Organization, C. Gerakan Non-Blok, D. Interpol, atau E. ASEAN. Jawaban soal ini adalah C, teman-teman. Gerakan Non-Blok merupakan gerakan yang dilatar belakangi oleh kekhawatiran para pemimpin negara-negara dunia, terutama dari Asia dan Afrika, terhadap munculnya ketegangan dunia waktu itu, karena adanya persaingan antara Blok Barat dan Blok Timur. KAA di Bandung pada tanggal 18 April sampai dengan 25 April tahun 1955 merupakan proses awal lahirnya sebuah gerakan yang disebut GNB atau Gerakan Non-Blok. Kita lanjut ke soal ke-10. Pada suatu pagi, Dava berangkat menuju tempat kerja dengan menggunakan KRL. Karena masih pagi, Dava beruntung mendapatkan tempat duduk. Namun, 10 menit setelah KRL melaju, terlihat gerbong penuh sesak. Saat itu, ia melihat seorang kakek tua berdiri di dekatnya. Karena merasa empati, Dava bersegera memberikan tempat duduknya kepada si kakek tersebut. Perbuatan Dava termasuk pengamalan Pancasila, yaitu sila ke A. 1, B. 2, C. 3, D. 4, atau E. 5. Jawaban soal ini adalah B, teman-teman. Inti dari butir-butir sila kedua Pancasila adalah mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Kita lanjut soal ke-11. Hasil sidang PPKI yang pertama adalah A. Persiapan untuk merdeka, B. Mempersiapkan dasar negara, C. Persiapan Proklamasi 17 Agustus 1945, D. Membentuk Komite Nasional Daerah, atau E. Mengesahkan UUD yang telah dirancang dalam sidang BPU PKI. Jawaban soal ini adalah E, teman-teman. Sidang pertama PPKI digelar pada tanggal 18 Agustus tahun 1945 dengan putusan yang pertama adalah mengesahkan UUD 1945. Yang kedua, memilih Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Dan yang ketiga adalah membentuk Komite Nasional untuk membantu tugas presiden sementara sebelum dibentuknya MPR dan DPR. Kita lanjut soal ke-12. Ketika pesawat mulai menurunkan ketinggian, dataran hijau dan gunung batu berwarna kecoklatan mulai terlihat. Puncak gunung itu tertutup salju. Dataran itu terlihat berbentuk oval. Itulah Lembah Kashmir, sebuah daratan hijau yang diapit Gunung Kashmir Utara, Pir Panjal, dan The Great Himalayan Range. Perbaikan kesalahan penulisan kata pada paragraf tersebut adalah A. Lembah Kashmir, B. Kecoklatan, C. Mengapit, D. Berwarna, atau E. Terlihat. Jawaban soal ini adalah B, teman-teman. Kecoklatan. Pada kalimat pertama terdapat kesalahan penulisan kata atau kata yang tidak baku. Kata yang salah penulisannya adalah kecoklatan, yang seharusnya ditulis kecoklatan, sesuai dengan kata yang tertulis di dalam KBBI. Penulisan kata coklat mulanya baku dan merujuk pada warna, sedangkan kata coklat merujuk pada buah atau makanan manis yang berwarna coklat. Akan tetapi, sekarang disepakati penulisan kata tersebut adalah coklat dengan memuat kedua makna itu, baik warna maupun
makanan. Kita lanjutkan ke soal ke-13. Salah satu pasal yang diamandemen pada masa reformasi adalah pasal 7 UUD 1945, yang isinya adalah Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama dalam 1 kali masa jabatan. Apabila ketentuan dasar itu tidak diamandemen, maka A. Sistem pemerintahan di Indonesia akan menjadi otoriter. B. Adanya pergantian presiden selama kurun waktu 5 tahun sekali. C. Kekuasaan yang dimiliki presiden akan diwariskan kepada keturunannya. D. Adanya peluang untuk melakukan penyalahgunaan kewenangan jabatan presiden. Atau E. Kekuatan eksekutif akan lemah karena sering terjadi pergantian presiden sebagai lembaga tinggi negara. Jawaban soal ini adalah D, teman-teman. Sistem pemerintahan yang dianut dalam UUD 1945 adalah sistem presidensialisme. Dalam sistem ini, harus ada pembatasan periodisasi masa jabatan presiden dan wakil presiden. Alasan amandemen pasal 7 UUD 1945 adalah yang pertama, untuk membatasi kekuasaan eksekutif. Dalam hal ini adalah presiden atau wakil presiden selama 2 periode jabatan. Yang kedua, menghindari penyalahgunaan kekuasaan. Dan yang ketiga adalah mencegah munculnya pemimpin yang diktator atau otoriter. Kita lanjutkan ke soal ke-14. Di bawah ini adalah pemikiran Supomo tentang dasar negara kecuali A. Persatuan, B. Permusyawaratan, C. Keadilan rakyat, D. Keseimbangan lahir dan batin, atau E. Internasionalisme atau perikemanusiaan. Jawaban soal ini adalah E. Yang ditanyakan adalah kecuali, yaitu internasionalisme atau perikemanusiaan. Ini adalah usulan dari Insinyur Soekarno. Kita lanjutkan ke soal ke-15. Bentuk negara kesatuan merupakan konsensus bersama para pendiri negara Indonesia. Namun, dalam perjalanan kemerdekaan Indonesia, negara kesatuan pernah berubah menjadi Republik Indonesia Serikat atau negara federal sebagai akibat dari A. Perselisihan konsep dan pemahaman bentuk negara oleh para pendiri negara, B. Keadaan pemerintahan yang harus dirubah demi mempertahankan kemerdekaan, C. Konsep negara kesatuan belum jelas dan tidak kunjung memberikan efek baik kepada negara, D. Konferensi meja bundar yang harus diterima bangsa Indonesia demi stabilitas politik pada masa tersebut, atau E. Kekuatan penjajahan Belanda untuk memecah belah persatuan dan merebut kembali negara Indonesia sebagai negara jajahan. Jawaban soal ini adalah D, teman-teman. Indonesia pernah menjadi negara federal sebagai akibat dari hasil KMB pada tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949 di Den Haag, Belanda. Kita lanjut ke soal nomor 16. Perhatikan pernyataan berikut. Pertanyaannya adalah, hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia yang tepat adalah? Jawaban soal ini adalah D, teman-teman. 1, 4, 3, 5, dan 2. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas UUD 1945. Kemudian yang kedua, ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Kemudian yang ketiga, undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Kemudian yang keempat, peraturan pemerintah. Yang kelima, peraturan presiden. Yang keenam, peraturan daerah provinsi. Dan yang ketujuh adalah peraturan daerah kabupaten atau kota. Kita lanjut ke soal ke-17. Perhatikan peran penting berikut. Muhammad Hatta sebagai tokoh bangsa yang telah banyak berjasa dalam perjuangan merebut kemerdekaan dan mempertahankan kemerdekaan, mempunyai peran penting. Di antaranya ditunjukkan oleh nomor A. 1, 2, dan 3, B. 1, 3, dan 5, C. 2, 4, dan 5, D. 1, 2, dan 5, atau E. 3, 4, dan 5. Jawaban soal ini adalah A, teman-teman. Peran Muhammad Hatta sangat banyak bagi bangsa Indonesia. Di antaranya adalah, yang pertama adalah sebagai perumus teks proklamasi, sebagai perancang ekonomi Indonesia, sebagai pemerakarsa politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif. Di sini ada Ketua BPUPKI, yaitu oleh Rajiman Widyodiningrat. Kemudian ada pendiri Partai Nasional Indonesia, yaitu Insinyur Soekarno.
Kita lanjut ke soal 18. Pancasila dapat dikatakan sebagai ideologi jalan tengah. Karena pada awalnya pendiri bangsa ini tidak ingin terjebak pada haluan ekstrim kiri maupun ekstrim kanan, antara liberal atau komunis, negara agama atau negara sekuler. Bagaimana seharusnya hubungan yang tepat antara negara dan agama yang sesuai dengan Pancasila? A. Negara berdasarkan agama yang disepakati. B. Negara dan agama memiliki batas-batas sendiri dan tidak saling terkait. C. Nilai-nilai agama mayoritas menjadi landasan kehidupan berbangsa dan bernegara. D. Negara dan agama saling bersinggungan sehingga segala aspek keduanya saling mendukung. Atau E. Agama disudutkan di ruang privat dan tidak dijadikan sebagai pertimbangan kebijakan publik. Jawaban soal ini adalah D, teman-teman. Dalam konsep sistem ketatanegaraan maupun realitas di Indonesia, agama dan negara memiliki hubungan yang saling bersinggungan, tidak sepenuhnya terintegrasi, dan juga tidak sepenuhnya terpisah. Dalam hubungan semacam ini terdapat aspek-aspek keagamaan yang masuk dalam negara, dan ada pula aspek-aspek kenegaraan yang masuk dalam atau memerlukan legitimasi agama. Kita lanjut ke soal ke-19. Bersikap nasionalisme, cinta bangsa dan tanah air, serta menghilangkan penonjolan kekuatan atau kekuasaan merupakan pokok pikiran yang tersirat pada Pancasila sila ke A1, B2, C3, D4, atau E5. Betul sekali, teman-teman. Jawabannya adalah C. Sebagaimana bunyinya, sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia merupakan landasan untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Kita lanjut ke soal nomor 20. Sekolah kami mengadakan kunjungan wisata ke Sumatera Barat. Salah satu yang kami kunjungi adalah Danau Maninjau. Danau Maninjau sangat indah. Kami menyempatkan berjalan di tepi danau dan merasakan segarnya air danau. Salah seorang teman tiba-tiba ada yang membuang botol sisa minum di pinggir danau. Melihat hal tersebut, dari kejauhan, pemandu wisata kami berteriak, "Indak boleh membuang sarok di sika." Kami bingung dan saling berpandangan. Melihat kebingungan kami, ia mengulanginya dengan bahasa Indonesia. "Jangan membuang sampah di situ." Dari uraian di atas, siswa yang membuang bekas botol minuman tidak mengamalkan salah satu sila dalam Pancasila, yaitu sila ke A1, B2, C3, D4, atau E5. Jawaban soal ini adalah E, teman-teman. 5. Membuang sampah dengan sembarangan termasuk tindakan yang tidak mencerminkan sila kelima Pancasila. Karena salah satu butir dari sila kelima Pancasila tersebut berbunyi, tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan atau merugikan kepentingan umum. Membuang sampah pada tempatnya adalah wujud nyata sikap bertanggung jawab dan tidak merugikan kepentingan umum. Begitu pula sebaliknya. Kita lanjutkan ke soal nomor 21. Pancasila merupakan ideologi yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Pancasila sangat menghormati hak dan kewajiban asasi setiap warga negara Indonesia. Dalam mewujudkan hal tersebut, Pancasila menjamin hak dan kewajiban asasi setiap warga negara dengan cara A. Landasan yuridis. B. Hukuman yang dibuat. C. Nilai-nilai yang terkandung. D. Pembuatan undang-undang HAM. Atau E. Mewujudkan keinginan masyarakat. Baik, jawaban soal ini adalah C, teman-teman. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila memiliki makna yang mendalam, yang bertujuan untuk menjamin hak dan kewajiban asasi setiap warga negara Indonesia. Nilai-nilai tersebut dijabarkan dalam butir-butir setiap sila yang ada. Kita lanjut ke soal nomor 22. Salah satu dampak dari pandemi COVID-19 yang berkepanjangan adalah semakin tingginya tingkat pengangguran di Indonesia. Hal ini tentu dapat mengancam A. Stabilitas politik. B. Budaya nasional. C. Rekrutmen politik. D. Sikap kemandirian bangsa. Atau E. Pertahanan dan keamanan. Jawaban soal ini adalah A, teman-teman. Kondisi tingginya tingkat pengangguran dapat mengancam keberlangsungan berbangsa dan bernegara,
terutama dalam menjaga stabilitas politik. Hal ini disebabkan pemenuhan terhadap jaminan hak serta kewajiban warga negara tidak terpenuhi dengan baik. Kita lanjutkan ke soal nomor 23. Pernyataan dalam pembukaan UUD 1945 bahwa melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia merupakan fungsi negara dalam mewujudkan tujuan NKRI yang berkaitan dengan A. Keadilan, B. Pertahanan, C. Kebebasan, D. Kemanusiaan, atau E. Kesejahteraan. Jawaban soal ini adalah B. Pertahanan. Usaha bela negara yang tertuang pada pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 alinea keempat merupakan perwujudan fungsi negara dalam mewujudkan tujuan negara yang berkaitan dengan pertahanan. Kita lanjut ke soal nomor 24. Sumpah Pemuda dianggap sebagai titik awal perjuangan nasionalisme di Indonesia. Sumpah Pemuda merupakan kesepakatan Kongres Pemuda II yang diketuai oleh A. W.R. Supratman, B. Insinyur Soekarno, C. Ki Hajar Dewantoro, D. Muhammad Yamin, atau E. Sugondo Joyopuspito. Jawaban soal ini adalah E, teman-teman. Kongres Pemuda II diadakan pada tanggal 27 sampai dengan 28 Oktober tahun 1928. Dipimpin oleh Sugondo Joyopuspito dan menghasilkan keputusan yang sangat penting yang disebut sebagai Sumpah Pemuda. Dan ini merupakan titik awal perjuangan nasionalisme dalam ikatan satu bangsa, satu tanah air, dan satu bahasa persatuan. Soal ke-25 atau soal terakhir. Warga negara Indonesia yang kurang mampu mendapatkan jaminan pendidikan dari negara berupa pemberian program Kartu Indonesia Pintar atau KIP. Hal ini sesuai dengan penerapan Pancasila, terutama sila ke A1, B2, C3, D4, atau E5. Jawaban soal ini adalah E, teman-teman. Jaminan pendidikan terhadap rakyat miskin ini menunjukkan kepedulian negara dalam memenuhi keadilan sosial di masyarakat dalam bidang pendidikan. Hal ini tentunya sesuai dengan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, demikian pembahasan tentang soal TWK yang sering keluar di tes CPNS tahun sebelumnya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share videonya ke teman-teman kalian yang membutuhkan. Sekali lagi, semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum. Bye.